Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Raffi Fernanda dari program studi Fire and Safety A18 dengan NIM 180200001. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengendalian dan penanggulangan tumpahan material berbahaya atau HAMZAT. Material berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Yang pertama menurut United States Department of Transportation di Orange Book, kelas 1 yaitu eksplosif, kelas 2 gas, kelas 3 cairan mudah terbakar, kelas 4 padatan mudah terbakar dan bahan yang dapat terbakar secara spontan dan bahan yang berbahaya dalam keadaan basah. Kelas 5 oksidator dan proksida, kelas 6 beracun, kelas 7 radioaktif, kelas 8 korosif, dan kelas 9 yang terakhir bahaya lainnya. Dan selanjutnya dari United National PBB atau The Purple Book dibagi dari 9 kelas lagi. Kelas pertama mudah meledak, kelas kedua mudah menyala atau terbakar, kelas 3 oksidator, kelas 4 korosif, kelas 5 beracun, kelas 6 membahayakan pernafasan, kelas ke-7 menyebabkan iritasi, kelas 8 gas bertekanan, dan yang terakhir kelas 9 membahayakan lingkungan. Pengendalian material berbahaya dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat kerja, dan lingkungan. Cara pengendalian tumpahan material berbahaya ini bisa dilakukan dengan cara dibagi dua cara. Cara yang pertama yaitu penilaian risiko. Bisa dengan identifikasi atau kenali jenis tumpahan dan sumber tumpahan bahan kimia. Jika tidak, kita bisa mengenali sifat bahan kimia, kosongkan daerah sekitar tumpahan dan hubungi pihak berwajib, atau jauhkan dan matikan sumber pengapian atau listrik yang menyala. Cara yang kedua adalah memakai APD, menggunakan pakaian pelindung tambahan yang sesuai dengan kondisi tumpahan kimia tersebut, bersifat wajib, dan perhatikan MSDS atau SDS, Safety Data Sheet, yang berhubungan dengan tumpahan kimia. Poin pertama yaitu identitas bahan dan perusahaan. Bagian ini mengidentifikasi zat kimia yang dibahas di lembar data keselamatan, bahan, dan juga rekomendasi penggunaannya. Bagian ini juga menyediakan informasi penting dan kontak dari pembuatnya. Poin kedua, komposisi bahan. Bagian MSDS ini mengidentifikasi bahan-bahan yang terkandung dalam produk termasuk zat aditif dan kotoran yang mungkin terkandung dalam zat yang tersebut dalam MSDS. Bagian ini juga mengandung informasi terhadap zat, campuran, dan semua zat kimia di mana kerahasiaan dagang atau trade secret diakui. Untuk poin ketiga, identifikasi bahaya. Bagian MSDS ini mengidentifikasi bahaya dari zat kimia dan juga informasi peringatan yang sesuai dengan bahaya yang ada. Untuk poin keempat yaitu tindakan P3K. Bagian MSDS ini menjelaskan tentang perawatan awal yang harus diberikan oleh personil yang belum terlatih kepada individu yang telah terpapar oleh zat kimia. Untuk poin kelima yaitu tindakan penanggulangan kebakaran. Bagian MSDS ini menyediakan rekomendasi dalam penanganan api yang disebabkan oleh zat kimia, seperti rekomendasi api pemadam api dan APD yang harus digunakan saat pemadaman. Untuk poin keenam yaitu tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan. Bagian ini menyediakan rekomendasi terhadap respon yang sesuai terhadap tumpahan, kebocoran, atau pelepasan, termasuk cara untuk pembersihan guna
mencegah paparan terhadap manusia, properti, dan lingkungan. Bagian ini mungkin juga menyinggung perbedaan penanganan terhadap tumpahan besar atau kecil. Untuk poin ke-7, penyimpanan dan penanganan bahan. Bagian MSDS ini menyediakan panduan untuk menangani dan menyimpan material secara aman. Poin ke-8, pengendalian pemajanan dan APD. Bagian MSDS ini menunjukkan batas pajanan atau exposure limit, pengendalian teknik, dan alat pelindung diri yang dapat digunakan untuk mengurangi pajanan terhadap pekerja. Poin yang ke-9, sifat fisika dan kimia. Bagian MSDS ini mengidentifikasi properti fisik dan kimia yang berhubungan dengan zat atau campuran. Poin ke-10, stabilitas dan reaktivitas bahan. Bagian MSDS ini menjelaskan bahaya terkait dengan reaktivitas zat kimia dan informasi zat dengan stabilitas. Poin ke-11, informasi toksikologi. Bagian MSDS ini mencakup informasi toksikologi dan efek kesehatan yang ditimbulkannya. Poin ke-12, informasi ekologi. Bagian MSDS ini menyediakan informasi untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari zat kimia jika terdapat pelepasan zat kimia ke lingkungan. Poin ke-13, pembuangan limbah. Bagian MSDS ini menyediakan panduan yang aman untuk pembuangan limbah. Untuk poin yang ke-14, pengangkatan bahan. Bagian MSDS ini menyediakan panduan untuk klasifikasi informasi untuk pengiriman bahan kimia. Poin ke-15, informasi peraturan yang berlaku. Bagian ini mencakup dengan regulasi yang berkaitan dengan produk. Regulasi tersebut bisa saja dari Kementerian Industri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, atau badan nasional dan internasional lain. Dan poin yang terakhir, poin ke-16, yaitu informasi lain yang diperlukan. Pada bagian ini, pembuatan MSDS dapat meletakkan tunggal pembuatan MSDS, versi revisi pembuatan MSDS, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi dari versi-versi sebelumnya. Informasi lain yang berguna bisa diletakkan pada bagian ini. Ada beberapa ketentuan dalam membuat plakat atau simbol dan label B3. Yang pertama ada simbol B3 dan simbol B3 dibagi dengan dua aspek. Yang pertama adalah bentuk dasar, berbentuk bujur sangkar 45 derajat sehingga mirip dengan belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat diberi garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dengan ukuran 95% dan ukuran luar. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3. Terdapat blok segi 5 pada bagian bawah simbol limbah B3. Panjang garis lancip 1/3 dari garis vertikal simbol B3. Lembar setengah dari panjang garis horizontal belah ketupat. Simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm. Untuk kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran paling rendah 25 x 25 cm. Sebanding dengan ukuran box pengangkut, simbol limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter. Simbol limbah B3 harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan, bahkan bahan kimia yang mungkin mengenainya, dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan. Warna simbol limbah B3 untuk dipasang di kendaraan pengangkut limbah B3 harus dicat dengan cat yang tidak dapat berpudar. Jenis simbol B3 yaitu untuk limbah B3 untuk meledak reaktif
beracun dan lainnya. Selanjutnya, label limbah B3 untuk wadah kemasan limbah B3. Label ini memberikan suatu informasi tentang limbah B3. Label limbah B3 berukuran paling rendah 15 x 20 cm, warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam dan tulisan berwarna hitam. Tulisan peringatan dengan huruf yang besar dan berwarna merah. Pada label limbah B3 wajib dicantumkan identitas seperti penghasil, alamat, nomor telepon, nomor fax, nomor penghasil, tanggal pengemasan, jenis limbah, kode limbah, jumlah limbah, sifat limbah, dan nomor urut pengemasan. Label B3 untuk wadah kemasan limbah B3 kosong. Bentuk dasar seperti simbol limbah B3. Dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 x 10 cm. Pada bagian tengah terdapat tulisan kosong berwarna hitam. Dan yang terakhir, label limbah B3 untuk petunjuk tutup kemasan. Ukuran paling rendah 7 x 15 cm, warna dasar putih dan terdapat gambar dua anak panah mengarah ke atas berdiri sejajar blok hitam dalam frame hitam. Terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. Tentu perlu, karena hampir semua bahan kimia yang digunakan dalam prosedur di industri berhubungan dengan salah satu atau lebih dari sumber bahaya bagi kesehatan atau fisik. Maka dari itu sangat penting untuk kesehatan pekerja dan pencegah timbulnya kecelakaan, cedera, penyakit akibat kerja. Hubungannya yaitu karena seorang ketiga sangat berperan penting dalam pengendalian tumbuhan material berbahaya untuk melakukan pencegahan dan mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja terhadap tenaga kerja serta lingkungan kerja maksud saya. Dan sebelum pekerjaan dimulai, baiknya seorang ketiga menasihati para personilnya, pekerjanya agar tidak terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, serta memberikan penjelasan mengenai MSDS yang berhubungan dengan bahan tersebut. Sekian pemaparan dari saya Abdul Rafi Fernanda. Sampai di sini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.